Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fairuz Radiana Firial dengan NIM 6070 Nah, saya berasal dari kelompok satu yang sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah User Experience dengan program eh, melakukan riset user pengguna untuk program marketplace fashion brand lokal secara online dan mempunyai fungsi pre-love gitu. Nah, oke Kak. Eh, Saat ini saya sedang bersama Kak Rizka sebagai narasumber saya pada wawancara kali ini. Halo Kak Rizka. Halo Kak Fairuz. Oke. Oke Kak, Hai. langsung saja ke pertanyaan pertama kali ya. Eh, Ya. Pernah nggak sih atau sering melakukan belanja fashion brand lokal secara online nih, Kak? Iya, sering, cukup sering. Cukup sering ya, Kak. Nah, kalau cukup sering berarti platform apa sih yang biasanya Kakak gunakan atau Kakak percaya ini untuk membeli barang online? Eee, Paling sering mungkin Shopee, tapi sekarang tuh, saya sering belanja di TikTok sih. Oh, oke. Berarti Kakak percaya sama Shopee ataupun TikTok Shop ya berarti ya, Kak? Nah, Ya, betul. alasan utama apa sih Kakak bisa memilih dua platform ini nih, Kak? Mungkin, alasan yang paling umum aja lah ya, karena mungkin Ya, Shopee, salah satu aplikasi marketplace yang sudah sangat besar dan sudah sangat terkenal. Nah, nah, mungkin alasan juga karena, Shopee juga banyak nyediain fitur salah satunya itu, kita bisa melihat, replik buat produk-produknya. Jadi, kita bisa ngelihat nih, produk aslinya kayak gimana saat, orang sudah membelinya. Jadi kita bisa ngelihat deskripsi atau produk dan fotonya gitu. Dan sama sih di TikTok pun sama gitu. Jadi dia udah nyediain fitur kayak gitu. oke, Kak. Berarti langsung aja selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Kakak tuh mengalami kendala saat berbelanja fashion nih, Kak? Secara online. Jika ada kendala tuh seperti apa sih, Kak? Mungkin kendalanya lebih ke ukurannya sih. Kadang, eee, kalau mau ukuran kayak gini tuh ukurannya udah nggak ada gitu. Jadi Hmm, kayak, langsung urungin niat buat belanja gitu. berarti harus Eee, selalu Kendala tersedia kali ya, Kak? Ya selalu tersedia, mungkin selalu terupdate juga sih, Kak. Dan mungkin lebih ke promo ya, kadang kendalanya karena nggak ada promo gitu. Hmm. Oke. Terus selanjutnya, eh, ada nggak sih Kak, Kakak tuh pernah membeli produk pre-love nih secara online? Kalau secara online enggak, kalau offline iya, pernah. Oke. Ada nggak sih Kak, kalau misalnya nih ada pre-love secara online, Kakak bakal ngerasa ragu atau percaya kayak sama aja kayak Kakak tuh membeli secara offline gitu? Mungkin karena ini online mungkin akan ada keraguan ya, karena ini kan Mhm. barang pre-love kan. Hmm. Kalau misalnya kita langsung mungkin kita bisa ngelihat, detailnya atau ada apa aja nih yang udah, rusak gitu. Kalau misalnya secara online Oke. kan terkadang tuh belum kita lihat secara detail apa aja Hmm. yang kurang gitu. Itu mungkin masih ada keraguan mungkin 10%. Oke, oke Kak. Terus selanjutnya, eh, kalau misalnya nih Kakak membeli produk pre-love nih Kak, Kakak lebih percaya dengan pre-love kepada orang secara langsung, berarti tangan pertama Kak. Nah, atau dengan seller nih Kak. Mungkin untuk saat ini ke orang pertama ya, soalnya kan itu adalah
produk milik mereka kan. Jadi, dia mungkin bisa memberikan deskripsi secara lebih luas gitu. Jadi ketika Hmm, mungkin saya sebagai pembeli mungkin bisa bertanya lebih detail kepada, pemiliknya secara langsung. Karena kalau misalnya ke seller kan, mungkin seller tuh informasinya masih setengah-setengah gitu. Jadi ketika kita oke. bertanya pun, mmm, kadang mereka nggak bisa jawab gitu. Mungkin untuk saat ini ke tangan pertama gitu. Oke, oke, Kak. Lebih percaya gitu ya, Kak? Oke, selanjutnya nih, Kak. Bagaimana tanggapan Kakak tuh jika ada marketplace fashion brand lokal dan mempunyai fungsi pre-love, itu gimana nih, Kak? Bagaimana sih tanggapannya Kakak tuh? Tanggapannya mungkin cukup baik karena, mungkin apa ya, pengguna bisa membeli 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 baju dan bisa melihat itu pre-love, ada pre-love. Jadi mungkin ketika budgetnya nggak cukup, mungkin bisa membeli pre-love gitu. Oke, Jadi, oke. dia bisa menyesuaikan budget ya. Oke, oke. Berarti bisa mencoba ya, Kak, mencoba hal baru gitu ya? Iya betul. Oke, lanjut ya, Kak. Menurut Kakak, seberapa penting sih desain atau tampilan pada marketplace nih, Kak? Tentunya sangat penting karena itu adalah salah satu, buat user tertarik itu tuh adalah, apa ya, ya desainnya gitu. Karena kalau misalnya desainnya nggak berkualitas kan kita belanjanya juga kurang kurang menarik gitu, kurang seret. Berarti tampilan juga suatu hal yang bisa menarik perhatian kita ya, Kak? Betul, betul sekali. Oke, lanjut. Tadi Kakak kata Kakak penting nih suatu tampilan kan. Nah, menurut Kakak tuh fitur apa aja sih yang Kakak harapkan dalam marketplace tersebut nih, Kak? Mungkin yang pertama fitur pencarian ya. Jadi kita bisa luasa mencari produk apa nih yang mau kita cari. Kan tadi Kakak juga bilang kalau misalnya ada nih marketplace yang bisa adain pre-love. Nah, mungkin kita bisa cari di pencarian itu tuh barang pre-love kayak gini gini, jadi dia bisa muncul. Oke, Itu sih Kak fitur pencarian. oke, oke. Terus selanjutnya, ada nggak sih faktor utama yang mempengaruhi keputusan Kakak jika membeli produk nih, Kak? Keputusan pertama itu mungkin dari segi harga sih Kak. Hmm, Yang pertama tuh harga, terus dari kualitasnya juga gimana, terus yang ketiga itu ulasan dari pembeli yang udah membeli sebelumnya. Jadi mungkin dari harga, kualitas, dan ulasan. Tapi kadang ketika faktor utama itu mungkin saya melihat lebih utama tuh di ulasan sih, Kak. Jadi, kadang misalnya kalau harganya, nggak cocok di saya, tapi kalau melihat ulasannya bagus, ya mungkin saya memiliki ketertarikan gitu. oke. Ada harga, ada kualitas ya, Kak? Oke, selanjutnya, eh, jika sebuah website marketplace ingin menarik perhatian Kakak nih, gimana sih Mhm. cara menurut Kakak tuh yang paling efektif untuk strateginya nih, Kak? Apakah dari promo kah, diskon, atau dari marketing kah gitu, Kak? Oh, oke oke. Mungkin dari segi pre-love-nya ya, mungkin karena sekarang tuh anak-anak zaman Gen Z sekarang pun dan saya pun merasakan bahwa sekarang tuh pre-love tuh terkadang tuh kualitasnya lebih bagus daripada yang baru gitu. Jadi, Mhm. mungkin ya itu sih Kak, mungkin, mmm, itu sih. Oke. Terus terakhir nih, Kak ya, terakhir. Dengan beberapa pertanyaan tadi yang aku udah sampaikan, ada nggak sih Kak rasa tertarik apabila website marketplace fashion brand lokal dan mempunyai fitur pre-love atau barang second, Kakak sedia nggak sih untuk memakainya gitu? Tertarik nggak sih Kak?
Oh, tentunya sangat tertarik karena saya pun belum pernah memakai atau mendengar adanya marketplace, tapi ada Preloved gitu. Jadi mungkin, saya sebagai Gen Z juga sangat sangat tertarik dan sangat excited kalau seketika ada marketplace yang Preloved pun ada di dalamnya gitu. Oke. Oke, kasih ya Kak, sudah bersedia untuk saya wawancarain. Oke, terima kasih. Dadah. Oke, dah.